berkembang di Goa dan beberapa DPD mulai melirik gitu. Melirik maksudnya kok bagus Goa gitu. Ya, akhirnya tetangga ikut. Nah, dari situ rupanya menggelitik DPP ya. Kan waktu itu belum ada DPW Ustadz. DPW Sulsel belum ada. Jadi menggelitik DPP ya, akhirnya mau di apa lagi namanya, dinasionalisasi istilahnya gitu ya, tahun 2008 Ustadz, 2008 ya, kalau tidak salah 2008 itu. Kemudian 2009 resmi saya diminta jadi ketua LP3Q waktu itu. Mulailah gerilya ke mana-mana itu Ustadz. Saya kira ini ya, dan alhamdulillah rupanya memang Wahda Islamiyah ya telah memberikan sesuatu yang sangat banyak untuk di Rosa ini. Ya, sudah berkembang, tapi begitu Wahda Islamiyah menyatakan ini sebagai program nasionalnya, maka ini mendapat sambutan dari seluruh kader dan pengurus Wahda Islamiyah, terutama Ustadz pada saat istilahnya ya pembukaan daerah-daerah baru ya. Kita mengenal dulu Tebardai Nusantara, ada 1, ada 2, ada 3. Disitulah mulai menunjukkan bahwa ternyata di Rosa itu efektif ya untuk melakukan pembinaan di tingkat awal ya, di tingkat awal. Saya kira ini Ustadz, dan alhamdulillah Gorontalo menjadi motor penggerak ya diantaranya karena kesuksesannya sudah MOU dengan pemerintah kota, pemerintah provinsi, kabupaten ya. Di luar sana yang sudah itu baru Pangandaran, Jawa Barat ya, yang lain-lain baru gerilya istilahnya ya. Gerilya maksudnya gerakan apa ya Ustaz? Gerakan pribadi atau gerakan manual, gerakan yang alamiah, kita berdakwah mengajak gitu ya. MOU-nya belum ada ya. Mudah-mudahan teman-teman Gorontalo bisa mengekspor ini ya, mengekspor idenya ini, semangatnya ini ke teman-teman daerah wilayah yang lainnya. Syukran Ustaz. Iya, Masya Allah, inilah kemudian berangkat dari hal kecil tetapi istiqomah dan terus digeluti, akhirnya dia tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar dan memberi buah yang cukup banyak. Inilah di Rosa. Mungkin Bapak Ibu sekalian di Rosa atau Bapak-Bapak sekalian kembali tentang di Rosa ini, dialah metode baca Al-Quran dari awal dengan 20 kali pertemuan. Dan dengan 20 kali pertemuan itu pesertanya sudah bisa mengaji dengan makharijul huruf yang baik ya, dan beberapa hukum-hukum tajwid. Ini ini mungkin ada yang punya yang pegang ya. Alhamdulillah sudah kenal ya semua tentang di Rosa ya. Kadang di Rosa ini lebih dikenal dari Wahda ya. Kalau di Gorontalo bahkan sudah ada beberapa komunitas masyarakat yang lebih dahulu tahu tentang di Rosa daripada Wahdanya ya, Masya Allah. Karena mungkin ada yang memberi pelatihan dan atau dia sudah ikut belajar dan kemudian merasakan manfaatnya, dia coba juga ikut dalam mengajarkannya. Maka memang di Rosa ini bisa menjadi hal yang kita pakai untuk mengakselerasi amal ya. Bayangkan kalau hari ini kita baca Quran saja cuma kita yang baca ya, tapi kalau kita ajarkan ya, maka Ustaz, saya punya dulu datang anak-anak teknik 40 orang, Ustaz kami mau mengaji. Saya bilang iya bisa pakai di Rosa ya. Akhirnya seleksi alam tinggal 25 yang bertahan, alhamdulillah sampai selesai. Kemudian saya sampaikan ke mereka, saya harus dibayar. Kaget Ustaz, harus bayar, tapi bayaran saya mahal, saya bilang, karena tidak bisa dibayar dengan uang ya. Harganya mahal ya.
Apa bayarannya? Setiap kalian ini nanti ya cari satu orang. Jadi kalau ada kelompok lagi berarti ada 25 orang baru. Ya. Untuk 2 bulan ke depan ada 25 orang baru yang kemudian diajar. Jadi sudah ada 50. Nanti 50 ini berikutnya lagi 2 bulan cari lagi 50, satu orang satu. Jadi 100. Dan saya bilang bayangkan saya itu ya dengan kondisi seperti itu kita jaga, kita kawal dan kita lanjutkan, maka kemungkinan bisa ada 100, bisa ada 1000, dan ini apa ya, deret apa ya, apa Ustaz? Deret ukur ya, angka terus berjalan dan saya sudah sampaikan kepada mereka setiap kali ada kelompok baru kalian yang ngajar, satu orang di antara kalian ngajar, dan saya satu kali ngajar 25 tapi sudah mendapatkan pahala dengan orang-orang yang diajarkan dari murid-murid saya. Apalagi kalau saya ngajar lagi, ini luar biasa dan menjadi proyek besar. Baik, sembari kita tetap dengan Ustadz kita, mungkin ada yang ingin bertanya. Iya, Pak Maman, silakan Pak Maman. Waalaikumsalam. Saya tidak bertanya, cuma ada sedikit menyampaikan pengalaman tentang Dirosa. Ya, saya termasuk orang yang sudah bisa mengaji, Ustaz. Sudah bisa mengaji. Tetapi memang begitu mengenal Dirosa, ternyata mengajinya itu banyak salahnya gitu, Ustaz. Saya sama Haji Edwin sama-sama belajar di Rosa di komunitas kami, komunitas lari kami, Ustaz. Komunitas lari, jadi saling ajar dan belajar di Rosa. Memang terasa betul. Ternyata fungsi di Rosa ini bukan cuma sekedar untuk orang yang baru mengaji, tetapi orang yang sudah bisa mengaji tapi cara mengajinya belum begitu. Sehingga ya alhamdulillah memang disadari belum sepenuhnya benar karena masih berhadapan dengan Ustaz Adnan, salah semua juga. Kita masih salah, tapi sudah ada hal yang disyukuri untuk kita dari sisi Maharaja Guru mungkin yang kemarin masih lepotan, mulai sedikit terakur. Memang belum mencapai kesempurnaan sih, tapi doakan kami Ustaz untuk bisa mencapai. Ya, diinformasikan juga beliau sekarang pengajar di Rosa, Ustaz. Luar biasa. Berarti Pak Edwin lagi nanti ada amanah nanti bisa jadi pengajar di Rosa. Iya, Ustaz. Mungkin tanggapannya, Ustaz. Masya Allah. Yang bisa istiqomah Bapak, ya istiqomah dan terus bersama di belakangnya Ustadz Abdul Rahman, Ustadz Adnan, ya Ustadz Adnan dan guru-guru kita yang lainnya, ya karena ini kan amal soleh, jadi mari kita saling mendukung dan itu juga yang diperintahkan Allah kita agar memperbanyak amalan soleh, diantaranya mengajarkan Al-Quran itu. Bahagia sekali insya Allah. Kayak gitu ya Ustadz, keren. Baik, Masya Allah. Ada lagi yang lain? Di Rosa? Ya, Pak Waris, Pak Ketua ini, Pak Nakib. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Baik, langsung ya diinformasikan beliau juga ini guru di Rosa. Baik, apa ya? Ini pertanyaan yang agak sulit saya jawab ya, karena di Rosa saya nulis kemudian diminta
apa keistimewaannya. Ya, sebenarnya ini yang merasakan ini Ustadz Abdurrahman ini, ya, yang merasakan gimana ini anunya di Rosa gitu ya. Tetapi dibandingkan ya, karena kan harus bandingkan dengan metode yang lain, paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, ini diajarkan secara berkelompok atau secara klasikal. Klasikal itu hadirin memiliki kelebihan dibandingkan privat. Privat itu face to face satu per satu. Apa keunggulannya? Kalau klasikal itu adalah pengulangan yang berulang-ulang. Ya, artinya peserta itu mendengarkan bacaan itu bukan hanya satu kali dua kali dari ustadznya, tapi berulang kali dari ustadznya, dari teman-temannya. Ya, jadi ini memungkinkan dengan mendengar berkali-kali, mengucapkan berkali-kali, maka itu mempercepat ya penguasaan peserta terhadap materi itu. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini pembelajarannya atau pembacaan di Rosa itu kan sudah memakai murattal, ya, murattal. Orang luar sana bilangnya ragu ros. Ya, saya secara khusus juga tidak belajar ragu ros itu gimana. Yang penting ada datarnya, ada naiknya, ada turunnya. Ya, itu irama mutarnya, dan itu memang secara naluri, secara kejiwaan memang kita menginginkan dan membutuhkan pembacaan Quran itu dengan murattal gitu, bukan membaca lurus-lurus aja gitu ya, bukan lurus-lurus aja, karena memang menyangkut penjiwaan kita gitu. Mungkin Bapak kalau sholat maghrib ada yang pilih-pilih masjid gitu ya. Ada yang pilih-pilih masjid. Kenapa pilih masjid? Nah, ada masjid dekat. Kurang nyaman saya. Kenapa? Imamnya di sana bagus gitu. Di samping makhrajnya, tajwidnya, panjang pendeknya, juga suaranya enak gitu. Ya, murattalnya itu enak gitu. Saya kalau sholat di situ seakan-akan saya berada di Masjidil Haram gitu. Ya, ini secara naluri memang begitu Ustadz. Dan ini sejak awal ya di Rosa menerapkan itu ya dengan murattalnya itu. Sederhana ya, tidak sulit. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga bahwa di Rosa ini memang dirancang ya untuk pembelajaran Al-Quran dan dasar-dasar keislaman gitu. Jadi bukan hanya bisa mengaji titik, sebagaimana juga gerakan pembinaan di Wahdah, bahwa satu jenjang pembinaan itu akan berkelanjutan ya, akan berkelanjutan. Makanya Bapak-bapak yang belajar di Rosa itu jangan cuma disampaikan materi di Rosa, tetapi harus juga diberikan gambaran bahwa Islam itu bukan hanya mengaji. Mengaji itu awalnya, kita akan belajar isinya Al-Quran. Ya, kita akan belajar mengamalkan isinya Al-Quran gitu. Masih ada lagi hadisnya. Ya, kita bawa ke situ. Ya, maka setelah itu para bapak sekalian yang dirahmati Allah, ya, kita berharap mereka yang belajar di Rosa itu akan ditindaklanjuti dengan pembinaan-pembinaan yang lain, tentunya oleh ustadz-ustadz yang lain, kan begitu ya, oleh ustadz-ustadz yang lain yang lebih kafabel, yang lebih sesuai dengan keilmuannya ya. Itu kalau masalah nama yaitu kesepakatan saja ya, kesepakatan kita. Kalau namanya itu mungkin tarbiyah, tapi kalau memang belum siap nama tarbiyah nggak apa-apa, di Rosa aja, yang penting isinya tarbiyah kan gitu ya, isinya tarbiyah gitu ya. Mereka sudah mulai baca Quran, baca terjemahannya, disarah, dijelaskan dikit ya, paham, dilaksanakan. Itulah pembinaan yang kita harapkan
Saya kira itu Ustaz. Ini berapa tadi? 3 ya? Iya. 3 ya. Saya kira itu 3 hal lah ya, yang istilahnya keistimewaannya atau keunggulannya gitu ya. Dan ini harus dipahami baik-baik oleh semua guru di Rosa gitu ya. Dipahami baik-baik bahwa saya mengajar bukan hanya ini buku 20 kali pertemuan, masih ada di luar-luarnya ini yang mau disambung-sambungkan istilahnya ya, mau dijembatani ke pembinaan-pembinaan berikutnya. Syukran Ustaz. Iya, insyaallah. Kalau sedikit Ustadz sampaikan bahwa bagusnya orang lain yang menilai. Saya ini alhamdulillah belajar dari dulu juz amma ya. Alif fathah, alif tumau. Kemudian tidak bisa mengaji tapi tahu nada-nadanya. Tapi belum bisa baca. Ketemu almarhum Pak Marwan Hioda. Beliau bawa waktu itu di salah satu rumah di dekat rumah metode 5 kali pintar. 5 kali pintar, 5 kali ketemu sudah bisa baca Quran. Alhamdulillah seperti itu bisa nyambung, tapi makhraj tidak terkawal. Iya. Kita sudah bisa baca nyambung tapi tidak dijaga makhrajnya. Alhamdulillah ketemu metode di Rosa ini saya merasa saya sudah bisa ngaji, ketemu di Rosanya sudah lebih saya sudah bisa mengaji, tetapi kemudian ketemu Iqra lagi Ustaz, ketemu Iqra ya. Tapi memang waktu yang begitu panjang ya, kadang orang tua bosan. Ketemu Iqra mulai memberikan belajar di Rosa ini ya, apalagi sudah masuk yang sama-sama dibaca itu ya, peserta didik kita biar sudah di luar, sudah di tempat parkir masih bergumam juga abatasa begitu mereka, karena ternyata itu tadi begitu klasikal, sering diulang, akhirnya masuk. Dan yang paling cenderung itu mengajar di Rosa ini atau di Rosa itu ada batu siul itu Ustaz, baca, tunjuk, simak, ulangi ya. Dan terkadang metode dulu itu yang juz amma kita disuruh hafal banyak dan disuruh tahu banyak. Pertama bentuk hurufnya dan namanya, barisnya juga harus disebut dan juga bunyinya, sehingga kita hafal semua itu. Tapi begitu mau dinyambung susah ya. Di Rosa langsung baca Ustaz ya, tidak disebutkan ini alif, ini kalau dia bergaris fathah bacaannya a, tidak, tapi langsung baca ya. Tapi dengan catatan tadi bunyi dan harus ditunjuk. Iya, kadang kita bilang alif fathah, alif doma'u, tapi begitu yang mana alif fathah di metode juz amma dulu kita tidak tahu Ustaz, bunyinya saja. Nah, itu juga memang di Rosa memang betul-betul masalah bacaan dengan nada ini yang dengan murattal ini yang membuat dia juga mengambil kelebihan metode yang juz amma itu, sehingga nada ada kita hafal lewat murattal sederhana, kemudian dengan menunjuk. Ini yang kami alami dan sehingga dia menarik dan alhamdulillah bisa memberi manfaat yang banyak. Mungkin ada lagi yang lain ya? Iya, Masya Allah. Kita kasih dulu ke senior kita ini, Pak Doktor. Iya, adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa loh, adanya Pak Dokter. Saya juga merindukan Gorontalo.
Baik, baik. Syukran. Terima kasih banyak ya. Jadi saya hadir ini memang saya yang menyampaikan ke Ustadz. Tolong saya diundang supaya saya datang. Saya begitu ini karena saya memang mau sekali ke Gorontalo. Ya, termasuk waktu wisuda pertama di provinsi. Kenapa saya tidak dipanggil ini? Iya, tanda tangan dipanggil. Ya, mana saya mau sekali datang ya. Alhamdulillah ini kesampaian datang. Baik. Untuk kekurangannya masih banyak, Pak Dokter, masih banyak kekurangannya. Yang paling menonjol adalah satu, kekurangan guru. Ya, ini nih satu, kekurangan guru. Jadi semua yang belajar di Rosa mohon ditanamkan, antum nanti, kita nanti jadi guru di Rosa. Nah, ini dia, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, revisi-revisi selalu diadakan, ya, selalu baik konten bukunya maupun metodologi dan pengelolaannya, ya. Cuma saya belum melihat ini untuk kontennya. Kita menunggu timnya Ustadz Abdurrahman, kontennya, isinya itu yang mana yang mau diperbaiki. Selalu ada Ustadz. Beberapa waktu lalu ada teman dari Kupang, Ustadz ini kontradiksi ini, tidak cocok ini. Saya lihat-lihat, oh iya ya, kita ganti Ustadz dari kontennya, kita ganti. Ya, dulu ini termasuk kenapa di Rosa ditulis. Beberapa ustadz menyampaikan usulan agar ini direvisi, tapi itu kan buku itu bukan kita punya, jadi statusnya cuma usul dan saran, dan ternyata tidak direvisi gitu ya. Kita ingin revisi tapi karena bukan kita punya, ya akhirnya tidak direvisi. Nah, berdasarkan itu pula saya nekat sama uminya, kenapa enggak nulis aja? Ya nulis saja. Yang kita mau ajarkan bagaimana runtutannya menurut kita yang paling mudah bagaimana kita tulis. Ya, kita tulis aja, dan itu berkali-kali ada revisinya berdasarkan pengalaman dan masukan dari para ustadz dan para ustadzah. Nah, ini masih membuka kok. Ya, dari sisi kontennya maupun dari sisi manajemen pengelolaannya. Nah, teman-teman di Muslimah ini lebih kreatif untuk memperbaiki pengelolaannya itu, ya, sehingga benar-benar efektif untuk mengarahkan, ya, bukan menggiring, ya, mengarahkan para binaan itu, peserta di Rosa itu, ya, bisa belajar Islam lebih lanjut gitu. Ya, belajar Islam lebih lanjut. Saya kira itu Pak Dokter, ya, masih termasuk dari kita. Ya, kira-kira kalau memang ada, kontak saja saya langsung. Nanti saya akan tindak lanjutin insya Allah. Ya, kita terbuka. Ya, karena istilahnya percetakan itu nanti nunggu info dari saya. Kalau ada dirubah bagaimana? Kita rubah gitu. Insya Allah. Ya, makasih banyak Pak Dokter. Ya. Iya, sebelum Pak Yatno, ini tadi sudah lebih awal, tapi ditunggu masukan Pak Dokter pada cetakan terbaru, insya Allah. Oh ya, luar biasa. Iya. Iya. Tapi yang pertama kurangnya itu tadi Pak Dokter, ya. Kurang guru. Iya. Semua yang belajar di Rosa diharapkan ditanamkan setelah ini mengajar di Rosa, gitu ya. Itu. Yang daurah peserta tarbiyah eksekutif ini, nanti satu saat ada pembelajaran metode di Rosa. Iya. Ya, untuk kemudian mungkin kepada anaknya, kepada tetangganya dan lain sebagainya. Baik, kita silakan Ustadz Akhyar, ini ahli astronom kita. Iya, saya lihat sejak tadi ini kayaknya ini menantunya Ustadz Abdul Hamid. Ustadz Hamid ini kayaknya ini. Iya. Tapi lebih langsing sekarang. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam.
Saya kira apa? Legend. Silakan Ustaz. Banyak Ustaz. Tantang ini saya. Allah Akbar. Masya Allah. Masya. Baik Ustaz, 4 Ustaz, banyak ini, 4 ya. tapi singkat-singkat. Iya. Halo satu. Yang pertama, Ustadz, ide model desain itu dari percetakan dari teman di Solo. Ya, jadi ada beberapa buku TPA yang kita memang sudah tulis, ya, itu beliau semua yang desain dan satu jenis gitu, ya, satu jenis. Kemudian pernah ada permintaan diganti karena keperluannya, maka ada ustadz bilang jangan, ini memang produk kita jadi jangan diganti. Ya begitu aja karena ini juga brandingnya gitu. Ya, untuk desain. Kemudian yang kedua tadi apa? Lagu. Begini. Di awal digagasnya dan dimulainya di Rosa itu tanpa lagu karena kita kan alumni Iqra. Kita ini adalah pengajar-pengajar Iqra, bahkan yang melatihkan Iqra, tidak ada lagunya memang. Tetapi dalam perjalanan ketemu satu metode yang 11-12 lah istilahnya, gayanya dengan di Rosa. Ya, 11-12 itu mirip sekali gitu. Cuma keistimewaannya dia pakai murattal. Dan itu tahun 2000-an, 2008 kah 2007 ya. Ya, 2007 kalau tidak salah. Mirip sekali metodenya. Cara pengajarannya itu mirip sekali gitu. Dan saya ketemu itu. Ya, terinspirasi dari situ, maka di Rosa kita sepakati bersama tim, kita pakai itu dan cocok gitu. Ini untuk inspirasinya. Kita mengambil juga dari metode lain. Ya, mengambil dari metode lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa tadi Ustaz? Hak paten Ustaz. Hak paten. Ini yang belum Ustaz. Usulannya bagus. Banyak yang saya juga biasa, siapa yang mau ngurus ini? Ya, siapa yang menguruskan? Kenapa juga Wahda tidak menguruskan? Ya. Kekayaan intelektual Iya. ya Ustaz ya. Iya. Artinya saya kalau diminta untuk menguruskan itu gimana caranya juga bingung juga gitu ya. Nah, harusnya ini memang lembaga bisa menindaklanjuti ini. Sudah banyak yang mengusulkan. Ya, sudah banyak yang mengusulkan untuk
buatkan hakinya itu. Ya, ini yang ke syukron, ini diingatkan lagi. Nanti saya coba tanya bagian hukum ya. Bagian hukum nanti supaya ya. Yang keempat, nah ini yang menantang saya ini. Ya, masalah disertasi kah atau apa, itu kan formal ya Ustaz ya. Saya ini mohon maaf, seribu maaf. Karena keseharian saya adalah guru SMP jurusan matematika. Jadi saya menyatakan cukuplah kalau S1, enggak usah S2, S3 gitu. Ini dari mindset saya sejak awal. Iya, guru SMP itu cukup kalau S1 aja. Ya, kalau dosen ya harus doktor. Itu kan ya. Kalau SMP cukup lah, nanti kalau tinggi-tinggi juga mau dibuat apa itu S3-nya gitu ya. Gitu. Sehingga saya sudahlah begitu aja lah gitu Ustaz. Tapi mungkin ini iya dicambuk saya ini untuk S2. Tapi terus gimana ya gitu. Tapi tidak apa-apa Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan ya, harapan ya. Kenapa banyak skripsi, banyak, bahkan ada yang apa, kalau S2 itu apa? Disertasi ya? Atau tesis? Tesis, ya. Sudah ada tesisnya yang tentang dirosa. Menurut saya tidak nyusun tesis. Ya. Barangkali ya kita minta nasihatnya Dewan Syariah barangkali. Ya. Iya, saya kira gitu Ustaz. Iya, Mudah-mudahan bisa lah, mudah-mudahan ya. Bahkan di kita Ustaz ada mahasiswa Infokom yang kemudian mendigitalkan pengajaran di Rosa. Jadi dia buat aplikasi yang orang bisa belajar di Rosa lewat HP. Tapi itu ternyata ada kelebihan dan kekurangannya yang sehingga masih perlu disempurnakan. Baik, kita ke Pak Yatno terakhir ya, karena beberapa ikhwan masih atau beberapa ustadz akan tarbiyah ya. Silahkan Pak Yatno.
guru tak? Gurunya? Pak, saya lupa itu. Bukan. Itu secara online. Oh, online. Zoom, ya, Zoom. Lewat Zoom. Oh, pandemi ini. Waktu pandemi itu. Oh iya. Nah, ini luar biasa. Karena istri saya ngomong ini tidak bisa belajar otodidak, ini harus ada gurunya. Ya sudah, alhamdulillah Wahda ada bikin belajar di Rosa secara online, saya ikut. Kebetulan istri saya lebih dulu belajar di Wahda. Oh gitu. Saya hanya biasa yang ngantar istri aja, belum tertarik itu. Siaga. Pas pandemi yang luar biasa dengan dengan dengar ceramah-ceramah akhir zaman aja, wah ini kita sudah mau kiamat, saya belum bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah metode De Rosa ini bisa minimal saya sudah bisa tahu huruf dan membaca sedikit-sedikit, meskipun apa yang disampaikan Pak Maman, Ustadz Anan, wah banyak salah gitu. Yang menjadi masukan buat saya Pak Ustadz, metode De Rosa yang secara online di YouTube itu saya berharap bisa diperbaiki. Yang betul-betul karena yang tadi Ustadz sampaikan bahwa banyak guru-guru sekarang ini belum banyak guru-guru De Rosa. Nah ini untuk mengantisipasi orang yang belum bisa baca Al-Quran, yang malu untuk belajar, ya, malu secara langsung, itu bisa melalui YouTube atau melalui online ini, mereka bisa belajar. Minimal itu pengenalan huruf sudah mereka bisa terima. Ini masukan kami, karena tidak semua orang berani Pak Ustaz. Contohnya kita seperti ini, ada tarbiyah. Awalnya saya malu mau ikut ini, Pak. Saya ini belum bisa lancar. Tapi lama-lama saya diberi motivasi oleh Pak Maman, Pak Srimon. Iya, udahlah. Mereka sampaikan kita sudah datang di tarbiyah, itu sudah ada pahala. Ya. Terus kita belajar tertatih sudah 2 pahala. Nah ini memberi semangat saya untuk ikut di tarbiyah. Ini mungkin masukan dari kami. Terima kasih Ustaz sudah meluangkan waktu datang di Gorontalo. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Kabupaten Pak Dok ya? Provinsi, Masya Allah, di provinsi mantan anggota Dewan. Di kabupaten juga ya itulah, Masya Allah, 2 periode ke provinsi 1 periode. Masya Allah. Udah tahu. Luar biasa. Silakan Ustaz, yang tadi karena ini kecenderungan malu ini yang perlu disiasati lewat pembelajaran online Ustaz. Iya. Baik, syukran jazakumullah khairan. Bapak siapa namanya? Pak Daryatno. Iya. Terima kasih masukannya, ini sangat berharga ya, tentang memperbaiki pembelajaran di Rosa yang ada di YouTube itu. Ya. Itu memang belum digarap secara maksimal. Timnya belum ada. Kita tunggu Ustadz Abdurrahman dan tim dari Gorontalo. Ya, iya. Dari banyak hal memang Gorontalo terdepan gitu ya. Iya betul, dari awal itu. Ya, kita tunggu itu. Kita sangat berharap kreativitas dari teman-teman semua ya, tidak istilahnya menumpukan semuanya dari Makassar. Ya, siapa saja ya, termasuk Gorontalo. Tolong Ustadz ya, dibantu saya. Dan Ustadz Abdurrahman memang termasuk yang saya rekrut khusus dalam hal ini untuk mengembangkan di Rosa Ustadz secara nasional. Kalau bisa ini apa yang dicapai oleh Gorontalo bisa dicapai pula oleh teman-teman yang lainnya. Jadi beliau tim saya Ustadz cuma di Gorontalo ya, pertemuannya online saja. Nanti ke Makassar Ustadz ya. Insyaallah. Ya, ke Makassar lah ya. Saya kira begitu ya. Terima kasih masukannya. Dan memang untuk malu ini tidak bisa dipungkiri, itu istilahnya sifat asasi manusia ya, malu terhadap kekurangan. Dan memang begitu, saya malu kalau ditahu kalau saya tidak bisa mengaji, memang begitu ya, hampir semua memang begitu. Tapi bagaimana kita memberikan
motivasi agar malu dalam kebaikan itu ya itu dikikis ya, jangan malu dalam kebaikan, ayo kita perbaiki diri gitu. Terima kasih Bapak. Baik, alhamdulillah 6:30 ya sekarang waktu saat ini, dan ada usulan dari tim media. Tim media Ustaz mau dirosa langsung sama penemunya, ya, biar cuma satu pertemuan dengan anunya Ustaz. Jadi kita yang mungkin semua ini sudah belajar di rosa tapi mau langsung sanad aliyah ya, yang paling tinggi Ustaz, kira-kira anunya begitu. Kalau kemarin mungkin dari saya itu sudah sanad ke-7 mungkin Ustaz. Ini mau belajar langsung dari penulisnya. Mungkin ini yang anu Ustaz, baris-baris atau pertemuan pertama ini. Kita yang lain tolong dibagi Ustaz Fadli. Ya. Ada juga di anu ya, ada di yang ya. Mana saja yang bisa. Ustaz pilih yang gimana tafsirnya? Satu halaman. Baik, Bapak-Bapak sekalian yang dirahmati Allah, suara itu anugerah. Ada yang suaranya bagus gitu, ya. Kalau suara saya tidak terlalu bagus, ya. Mungkin Ustaz Abdurrahman lebih bagus suaranya, ya. Tapi mohon, karena biasa juga ada yang bagus, ada yang tidak. Ya, tidak semua penulis buku mengaji itu bagus suaranya. Baik. Saya mau bagaimana tekniknya Ustaz? Teknik 2 aja ya. Baca dan tirukan ya. Iya. Halaman 38 aja Ustaz. Iya, ini favorit saya. Ya, kalau saya bacakan ini yang suka karena memang enak gitu. Halaman 38 pas tengah-tengahnya. Pas tengah-tengah. Sudah Ustaz? Halaman 38. Iya, satu halaman aja ya. Iya, halaman 38. Bukan pertemuan, halaman 38. Pertemuan ke 10. Ya, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Datar, naik dan turun. Yang datar itu yang pertama, naiknya yang di tengah, yang di belakangnya turun. Aminina basitina tabi'ina. 1, 2, 3. Aminina basitina tabi'ina sabitina jahilina hafizina sabitina jahilina hafizina khalisina dakhilina zahibina khalisina dakhilina zahibina rasyidina zahidina sabi'ina rasyidina zahidina sabi'ina syafi'ina sabirina dharibina syafi'ina sabirina dharibina talibina zalimina alimina talibina zalimina alimina yatalawamuna yataqasamuna yataghamazuna yatalawamuna yataqasamuna yataghamazuna yatahamaduna
يتراحمون يتطاعمون يتخامدون يتراحمون يتطاعمون يتصالحون يتحامدون يتشاكرون يتصالحون يتحامدون يتشاكرون. Ya, cukup Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Yang penting sudah ada toh. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Keinginan kita untuk bisa berlama-lama dengan Ustadz itu besar sekali, tapi oh iya, Masya Allah. Iya, ada Ustadz kita mau bertanya, Ustadz. Iya, silakan Ustadz. Waalaikumsalam. Hai, Allah Akbar. Insya Allah. Allah Akbar. Jadi itu dari kami selaku organisasi wilayah dan jazakumullah khair kepada Ustaz. Barakallah. Baik, alhamdulillah. Ustaz mau di Ya. Syukran Ustaz penyampaiannya, dan memang kami juga berharap nanti para asatidzah di kaderisasi juga menyiapkan murabi-murabinya ya untuk menindaklanjuti ya teman-teman yang sudah menerjang istilahnya ya, masuk lorong-lorong, masuk gang-gang, masuk kampung-kampung, masuk instansi-instansi, masuk ya masjid-masjid ya, dan itu mau ditindaklanjuti Ustaz dengan pembinaan berkelanjutannya ya. Makanya binaan-binaan kita para mutarobi yang ditarbiyah teman-teman itu bagaimana supaya juga tidak terlalu lama ya,
ada motivasi bahwa saya juga bisa jadi murabi gitu. Sehingga teman-teman dari Dirosa yang sudah mengajar itu agak apa ya, merasa lega gitu. Saya sudah bina, dilanjutkan gitu ya. Dan ini memang sistem yang dibangun ya dari para asatidzah kita, bahwa pembinaan itu yang berkelanjutan gitu ya. Syukran Ustaz. Baik, iya, saya sudah sampaikan kita ingin berlama-lama dengan Ustadz kita, tapi waktulah yang membatasi kita. Insyaallah ke depan bisa ketemu Ustadz ya di lain waktu. Kalaupun tidak bisa, berharap ketemu di tempat terbaik, surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, ya terima kasih Bapak, semua Bapak-bapak yang hadir dan kesempatan kali ini sudah mengambil waktu tarbiyahnya ya. Tapi Masya Allah ini juga termasuk bagian dari tarbiyah ya, mengambil pelajaran, dan semoga keberadaan kita di tempat ini menjadi asbab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, kita sempurnakan majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanad Ali ya. Insyaallah. Mengambil gambar. Semua bukan cuma